Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Romauli Sirait dengan NPM 21120047. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi estetika seni grafis dan sketsa. Kata estetika berasal dari kata Yunani estetik yang berarti perasaan, selera perasaan atau taste. Sebuah sketsa dapat memiliki beberapa tujuan. Merekam sesuatu yang dilihat oleh seniman, merekam atau mengembangkan gagasan untuk dipakai, kemudian atau dapat juga digunakan cara singkat menggambarkan citra, gagasan atau prinsip. Seni grafis merupakan satu di antara cabang seni rupa yang terbilang modern karena proses pembuatannya memanfaatkan teknologi komputer yang canggih. Istilah seni grafis dikenal juga dengan seni mencetak, di mana kata grafis berasal dari bahasa Yunani, graphein, yang berarti menulis atau menggambar. Secara umum, pengertian seni grafis adalah karya seni rupa dua dimensi atau disebut juga dwimatra, yang menghasilkan produk-produk modern dalam berbagai media menggunakan teknik cetak maupun printing. Sejarah seni grafis. 1. Sejarah seni grafis. Awalnya seni grafis berkembang di Cina. Di sana seni grafis dipakai untuk membuat atau menggandakan tulisan-tulisan keagamaan. Naskah-naskah keagamaan tersebut ditata atau diukir di atas bidang kayu, kemudian dicetak di atas kertas. Karya-karya seni grafis dengan media culikan kayu juga banyak ditemukan di negara-negara timur lain seperti Jepang dan Korea. Teknik grafis mulai berkembang di Eropa pada abad ke-13 dengan ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg, yang juga mendirikan pabrik kertas pertama di Italia. Sejak saat itulah beragam teknik seni grafis berkembang di Eropa. Di Indonesia, seni grafis baru muncul pada 1950-an. Teknik cetak grafis juga mulai banyak digunakan dalam seni terapan untuk membuat poster-poster perjuangan. Tokoh penting seni grafis dari Indonesia adalah Suromo dan Abdul Salam dari Yogyakarta. 2. Jenis-jenis grafis. 1. Teknik cetak, saring atau screen. Jenis cetakan seni grafis ini pasti cukup sering kamu temui. Teknik cetak saring dikenal juga dengan nama teknik cetak sablon. Pada cetak saring, kamu membutuhkan cetakan yang terbuat dari kasa atau screen. Kasa ini bersifat elastis, lentur, dan halus. 2. Teknik cetak datar adalah teknik yang digunakan untuk melakukan teknik ini. Litografi adalah teknik yang ditemukan oleh Alois Schnellfelder pada tahun 1798. Teknik ini didasarkan pada tolakan kimia minyak terhadap air. Teknik ini memakai media batu dan jenis batu khusus, yaitu batu kapur, sebagai media gambar. Hal ini dikarenakan jenis batu kapur ini bisa mengisap tinta. Tinta hanya akan melekat pada partikel tinta berminyak yang telah digambar dan ditolak di bagian lain. Kemudian kertas ditekan oleh alat press pada batu kapur dan akan mentransfer gambar ke kertas. 2. Teknik cetak tinggi. Johannes Gutenberg merupakan sosok penemu teknik cetak ini. Cetak tinggi adalah kegiatan perbanyakan gambar melalui alat cetak yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian menonjol. Area yang akan mencetak di gambar disebut bagian acuan atau plat, dan bagian non-image, yakni area lebih rencana yang sengaja dicungkil agar tidak menerima tinta atau cat. Lataran dulunya bahan yang sering digunakan adalah kayu. Terkadang teknik ini juga disebut dengan cetak woodcut. Sekarang bahan karet atau lino menjadi alternatif yang populer karena bahannya yang lunak sehingga relatif lebih mudah untuk dicungkil. Teknik cetak dalam.
Teknik cetak dalam yaitu menggores media dengan memakai benda tumpul. Umumnya media yang dipakai pada teknik cetak dalam logam. Teknik cetak kalografi. Cara kerja teknik kalografi ini yaitu dengan meletakkan motif cetakan di bawah kertas, lalu kertas dicat atau diarsir dengan memakai pensil, kemudian serta kertas dilepas dari cetakan dan akan menghasilkan objek gambar yang timbul serta bagian yang akan tak tergambar atau cekung. Nah, di sini juga kita bisa melihat gambar seni grafis pada gambar ini tersebut. Selanjutnya kita ke pengertian sketsa. Sketsa adalah suatu lukisan yang bersifat cepat sebab hanya garis besarnya saja. Sketsa juga bisa diartikan sebagai gambar atau rancangan, denah, bagan, dan semacamnya. Dalam konteks melukis, sketsa adalah lukisan kasar dan cepat yang digunakan sebagai dasar lukisan. Nah, di sini juga sketsa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai satu seni rupa murni, dua seni rupa terapan. Di sini juga terdapat pengertian dari seni rupa murni. Seni rupa murni ialah sebuah seni yang hanya digunakan sebagai suatu hiasan saja tanpa memperhatikan fungsi dan kegunaannya. Nah, di sini juga terdapat juga pengertian dari seni rupa terapan. Seni rupa terapan merupakan sebuah seni yang selain memperhatikan keindahannya juga dapat memperhatikan fungsi dan kegunaannya. Nah, di sini juga ada manfaatnya sketsa. Terdapat 4 manfaat dari sketsa. 1. Sebagai media latihan untuk dapat menggores dengan lancar, bebas dan spontan sesuai dengan suatu bentuk objek yang dipilih atau yang kita inginkan. 2. Sebagai media untuk sebuah studi bentuk atau promosi, autonomi, komposisi, dan sebagainya dalam mempelajari suatu objek yang kita inginkan. 3. Sebagai media eksplorasi untuk mendapatkan sebuah ide atau gagasan yang akan dituangkan dalam suatu karya seni rupa, misalnya berupa desain, lukisan, patung, dan sebagainya. Sketsa ini juga sebagai rancangan karya yang akan kita buat. 4. Sebagai sebuah media ekspresi dalam bentuk seni sketsa murni. Di sini juga ada fungsi sketsa, ada 4 juga. Fungsi sketsa. 1. Dapat meminimalisirkan suatu kesalahan dalam menggambar atau melukis. 2. Memberikan suatu gambaran mengenai suatu tema, gambaran atau lukisan. 3. Dapat mempertajam sebuah pengamatan seorang pelukis. Dapat meningkatkan sebuah kemampuan seorang pelukis terutama dalam hal mengkoordinasikan suatu hasil pengamatan dan juga keterampilan tangan. Di sini juga terdapat unsur-unsur sketsa. 1. Garis, bidang, bentuk, warna, dan efek cahaya. Tujuan sketsa. 1. Merekam sesuatu yang dapat dilihat oleh seniman. 2. Merekam atau juga mengembangkan sebuah gagasan untuk yang akan dipakai. 3. Dapat digunakan sebagai cara yang singkat untuk menggambarkan citra gagasan atau prinsip. Nah, di sini juga terdapat teknik-teknik dalam membuat sketsa. Terdapat 3. 1. Dengan menggunakan arsir. Arsir merupakan salah satu teknik dalam membuat sebuah sketsa dengan cara mengarsir dengan sebuah garis-garis murni saja. 2. Dusel merupakan suatu teknik dalam hal pembuatan sketsa yang hampir juga sama dengan teknik arsir. Namun pada teknik ini pada garis-garisnya harus diperhalus lagi sehingga terlihat samar-samar. 3. Teknik pontilis. Teknik pontilis ialah suatu teknik dengan menggunakan beberapa titik-titik yang dapat digabungkan. Ini dapat menghasilkan sebuah bidang serta bentuk dengan pola gelap terang. Di sini juga terdapat gambar sketsa. Nah,
Sini juga saya sudah menjelaskan semua tentang materi estetika. Sini saya juga mau mengucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan sekian dari presentasi saya.